Halo semuanya, kenalin aku Ocha dari SMA Negeri 2 Lamongan. Di sini akan mengajak kalian mengenal dan menjelajahi siklus daur biokimia, yaitu daur fosfor. Pada perjalanan kita kali ini, aku nggak sendirian nih. Aku bakal ditemani oleh 4 orang pemandu yang juga akan menemani kalian dalam mengenal dan menjelajahi siklus daur fosfor. Dan let's go! Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah dan air. Daur fosfor merupakan suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Mana sih proses terjadinya daur fosfor itu? Fosfor dapat ditemukan di batuan sedimen yang mengandung mineral fosfat. Kemudian, batuan-batuan tersebut akan mengalami pelapukan seiring dengan berjalannya waktu. Ketika pelapukan bertemu dengan hujan, maka akan melarutkan batuan dan melepaskan ion fosfat anorganik ke tanah dan juga air. Kemudian, siklus fosfor melewati bagian biotik, yang mana senyawa fosfat dalam air dan tanah akan diserap oleh tanaman. Setelah diserap oleh tanaman, fosfor akan masuk ke dalam rantai makanan. Herbivora akan memperoleh fosfor dari tanaman, sedangkan karnivora melalui herbivora. Adapun manusia memperoleh unsur fosfor dengan cara mengkonsumsi hewan dan tumbuhan. Ketika makhluk hidup mati, maka sisa-sisa tubuhnya akan mengalami dekomposisi, yang mana dekomposer atau detritivor akan menguraikan sisa-sisa tubuh dari makhluk hidup menjadi lebih sederhana, termasuk unsur fosfor yang kembali ke dalam bentuk senyawa fosfor organik. Selanjutnya, siklus fosfor memasuki tahapan mineralisasi. Fosfat organik dalam tanah akan dipecah oleh bakteri menjadi bentuk senyawa fosfat anorganik. Proses tersebut dapat menjadikan unsur fosfor dapat digunakan kembali oleh tumbuhan. Tidak semua fosfor kembali ke tanah dan langsung digunakan kembali. Mayoritas unsur fosfor terbawa oleh limpasan air ke sungai dan berakhir di lautan. Unsur fosfor yang terbawa air ataupun sisa organisme hidup yang tenggelam akan membentuk lapisan sedimen yang mengandung fosfor. Lapisan sedimen yang mengandung fosfor ada di dasar lautan dan memerlukan proses geologis berupa pengangkatan untuk dapat kembali ke daratan. Proses geologis tersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga unsur fosfor rata-rata berada di dasar laut selama 20-100.000 tahun. Setelah itu, proses tersebut akan terulang secara terus-menerus membentuk daur fosfor. Jadi, yang pertama daur fosfor itu adalah hewan dan tumbuhan akan mati. Setelah itu, tulang dari hewan dan tumbuhan akan teruraikan oleh dekomposer. Nah, dekomposer ini berupa jamur dan bakteri. Setelah itu, fosfor dalam tanah akan mengalir. Ada yang tetap dalam tanah, ada yang mengalir ke air. Nah, yang mengalir ke air akan membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen lama-kelamaan akan mengalami proses geologis dan nantinya gunung ini akan meletus dan mengeluarkan batuan fosfor. Batuan fosfor yang meletus itu kembali ke tanah dan diserap oleh hewan dan tumbuhan. Nah, gimana nih teman-teman? Dari 2 video penjelasan tadi, pasti kalian udah tahu kan bagaimana perjalanan siklus daur fosfor ini. Nah, kalian tahu nggak sih guys, ternyata daur fosfor itu mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya loh. Mau tahu? Lanjut. Dampak positif. Dampak positif penggunaan pupuk fosfor dapat meningkatkan tingkat fosfor dalam tanah. Dampak negatifnya yaitu jika menggunakan pupuk fosfor secara berlebihan akan berbahaya bagi mikroorganisme dalam tanah. Selanjutnya yaitu mengurangi kesuburan tanah dan jika hanyut ke aliran air terdekat akan berbahaya bagi kehidupan akuatik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.